Om Polos tuh kayak ditutup gitu. Kayak kita sendiri pun kita tuh nggak bisa menjamah dia. Ambil dengan bercandanya. Aduh, Mbak Vera lucu banget. Tepuk tangan dulu Mbak Vera dong. Ini kalau emak yang ngerocos emang sampai kagak bakalan ada habis-habisnya gitu ya. Jadi kita memang harus potong-potong dulu ya Mak ya. Karena sekarang waktunya kita emang udah harus ngomongin salah satu anak emak yang memang sekarang nih lagi ada di fase hidup yang tidak menyenangkan gitu ya. Om Polos. Coba kita mau lihat dulu. Mungkin ini ada foto-foto kondisi terbaru dari seorang Om Polos atau Dedi lah. Namanya siapa Mak? Lupa. Namanya Dedi Chandra. Dedi Chandra, coba kita lihat foto-foto terbarunya ya. Ini bukan yang terbaru dong? Ini sebelum di penjara. The latest ya, the latest yang pokoknya sebelum dia ini udah bolak-balik ke Polda. Ini kapan nih Mak? Abis pulang dari Polda. Ingat nggak masa waktunya? Panggilan kedua. Tahun lalu? Tahun kemarin. Tahun kemarin Tahun kan? kemarin ini. Pertengahan, akhir? Ini bulan apa ya sekarang? Ini Februari. Iya berarti ini bulan tahun kemarin yang waktu dia masih bolak-balik ke ke Polda. Oke, jadi mungkin ini ada Insertizen yang belum tahu apa sih ceritanya. Jadi kalau Insertizen mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, tapi Om Polos atau Om Dedi ini adalah seorang content creator. Aku cerita dulu ya Mak ya, mungkin ada yang belum tahu juga. Seorang content creator yang memang cukup vokal juga dalam segala macam hari-harinya lah, konten-kontennya. Pernah mampir ke iTalk juga waktu itu tahun lalu juga sama. Dan pada sebuah kesempatan ketika mungkin membeli sebuah properti dan memang pembeliannya tidak memuaskan, sebagai content creator membuat konten yang cukup sangat vokal sehingga dinilai ini mencemarkan nama baik lah. Intinya ada permasalahan dengan ngomongnya ya, developer tersebut sampai akhirnya ternyata diam-diam dan segala macam yang kita tahu saat ini kondisinya Om Polos atau Om Dedi ini berada di jeruji besi ya. Itu garis besarnya. Mungkin Mak boleh cerita juga Mak. Awal mulanya kan kita tahu nih yang ngikutin Om Polos. Pada saat bocor lah, apalah, itu sangat vokal sekali digamblangkan, diceritakan sebagai point of view customer yang merasa tidak ada perbaikan lah. Lalu awalnya banget itu gimana? Apakah sebelum dipanggil ada panggilan dengan manajemen dulu? Pasti kan ada prosesnya kan? Iya, jadi ini pada saat Om Polos datang untuk memberikan surat permohonan permintaan maaf. Karena? Ibarat kata kan sudah dipanggil bolak-balik dari pihak pengacara bilang coba kita beritikat baik, kita ketemuin developernya ataupun pemilik di sana, kita datengin ke kantornya, kita minta itikat baik dengan surat permohonan minta maaf. Oke, pastinya sebelum itu sudah ada surat panggilan juga dong? Sudah. Jadi itikat baik emak waktu itu juga Olga juga ngadepin seperti ini juga kan, waktu itu juga ada sempat ada kayak begini juga. Jadi kita mereka mau memaafkan, saling memaafkan pada saat itu. Kalau ini memang dari pihak sananya tidak mau memaafkan sama sekali. Oh, pihak developernya tidak memaafkan. Oke. Ini pada saat apa nih, Mak? Waktu Dedi waktu mau diserahkan ke dalam tahanan Polda. Itu namanya Taiti. Iya, Taiti ya, dia di tahanan undang-undang IT. Oh, oke. Jadi untuk memperjelas Mak, tuntutan yang diberikan kepada Om Polos adalah tuntutan? Jadinya itu kena pasal ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Udah gitu fitnah. Sama pencemaran nama baik. Iya, seperti itu. Yang paling parah sih emang yang di fitnah sama ujaran kebencian. Gitu loh. Kalau menurut emak pada saat itu ini waktu belum masuk penjara, jadi emak mengikuti dari awal Om Polos sampai dia masuk ke dalam jeruji yang di Polda ya. Pada saat itu ini dites kesehatan karena waktu itu memang dia lagi drop, lagi kurang sehat. Jadi di Polda langsung dites, takutnya ada sakit apa, kalau memang sakitnya memang nggak baik dia bisa tahanan dalam kota aja pada saat itu. Tapi dinyatakan bisa minum obat flu atau apa gitu waktu itu. Nah ini waktu di ruang lagi interogasi untuk masuk ke sel.
Mak inget nggak Mak dari mungkin pertama kali ketika video dari Om Polos ini hadir di sosial media, Iya. dia vokal, baru beli apartemen dan segala Iya. macam. Jadi kalau yang Mak bilang gini anak Mak, namanya juga anak muda. Kadang-kadang dia sudah datang pada saat itu ke marketing di Kantor bawah. manajemennya lah. Iya, dari manajemennya sudah datang, tapi belum ada tanggapan. Dia bukan orang kaya, Neng. Dia anak yatim piatu juga, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Orang tuanya cuma emak di Jakarta. Iya. Gitu loh. Nah, dia bilang ini apartemen dia beli buat mamahnya, tapi mamanya keburu meninggal kan COVID. Oke. Nah, waktu itu dia girang, dia happy pada saat itu. Ma, aku udah serah kunci, ma gini. Dia happy. Tapi pada saat sampai di sana ada kekecewaannya gitu. Ada beberapa poin yang mungkin kadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat itu. Tapi kan sebetulnya juga ada TOP-nya juga kan, berapa bulan sebelum ditinggalkan masih bisa untuk dibenarkan dan segala macam. Biasanya kalau kita beli properti kan seperti itu kan. Iya, jadi yang membuat dia itu akhirnya berkeluh kesah, curhatnya karena nggak ada tanggapan pada saat itu, dia akhirnya berkeluh kesah. Ini menurut Om Polos ya, cerita sama Ama ya. Jadi dia cerita akhirnya. Nah, kalau pada saat live kita nggak bisa ngontrol para netizen itu ngomong apa. Ya betul. Jadi omongan dia pada saat dia ngomong itu mereka ngomong gimana, akhirnya kepancing. Kepancing, namanya juga anak muda ya. Pada saat itu menurut Om gimana, gini. Kalau gue sih mendingan gak usah deh gitu. Maksudnya karena gue sendiri kecewa. Dia curhat. Dia menyatakan testimoninya. Iya, dia curhat namanya curhat seorang yang ngerasa gue udah beli susah-susah nih kumpulin uang. Dari gue jadi pramugara, pulang pagi ketemu pagi, jadi konten kreator dari pagi ketemu pagi. Tiba-tiba tidak sesuai dengan yang ada di brosur pada saat itu. Oke. Nah, dari awal mungkin pada saat tadi aku bilang ya, bagaimana pertama kali masuk dan tidak sesuai, sampai akhirnya Om Polos tuh harus mendekam di penjara, itu berapa lama prosesnya? Setengah tahun, 1 tahun? Di Polda itu dari cepat banget. Menurut aku sangat cepat banget. Karena prosesnya itu cuma dari pas panggilan pertama, kedua, ketiga, itu cuman kurang lebih cuman 2 bulan. Oh, 2 bulan? Iya. Berarti pas di Polda itu udah berapa lama, Mak? Di Polda 3 bulan di penjaranya. Jadi pas bulan pada proses itu bulan masuknya bulan mulai Mei. Mei 2023 kalau ya? Nggak salah, kalau nggak salah Mei, pertengahan tahun 2023. Iya. Mei kalau nggak salah yang emak karena emak lagi itu lagi di Bandung pas dia panggilan pertama. Gitu. Oh, katanya ada anakku ngomong, Ma Agustus. Oh sorry, nggak apa-apa. Berarti Agustus ya, Agustus adalah panggilan pertamanya dan segala macam. Itu proses cuma 2 bulan. Sampai akhirnya masuknya Oktober berarti? Iya, masuknya itu cuma 2 bulan, Agustus, September, Oktober masuk. Oktobernya masuk ya. Sampai sekarang di bulan Februari berarti kan sudah 4 bulan Om Polos hilang dari peredaran sosial media. Orang-orang bertanya, kita cuma tahu cuplikan-cuplikannya aja. Sudah putusan, Mak, per Februari ini? Sudah, kemarin ada putusannya. Nah, ini juga yang bikin emak agak emak juga bingung. Mungkin pada saat itu banyak orang-orang di sekeliling dia yang sok tahu bagi emak. Maksudnya emak itu, kita itu kalau di media sosial, aku nggak pernah mau nunjukin emak sedih. Emak selalu nunjukin emak tegar, emak kuat, emak tegar gitu. Dengan anak emak yang ada di dalam penjara, emak harus kuatin dia gitu. Mungkin juga ada yang bilang, nyampein ke dia, manajer lu nggak datang-datang, manajer lu ngapain? Senang-senang doang tuh di media sosial. Ya nggak gitu lah ya konsepnya. Padahal emak itu ketok pintu, boleh jujur sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ngadepin ketemu-temu orang yang bisa ngebantuin anak emak bisa keluar dari penjara. Itu semua banyak buktinya, sampai emak jual emak tuh untuk urusan ini bla 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 bla, emak jual handphone emak. Ibarat kata kasihan karena Om Polos nggak ada duit, nggak punya uang, dia nggak punya sama sekali bekal yang untuk pegangan dia, sedangkan
bohong aja lah, kehidupan di sana pasti perlu duit. Gitu kan, perlu duit. Nah kesana kemari itu kan kita mesti pakai uang. Gitu loh. Dan untuk di dalam juga nggak mungkin nggak pakai uang. Kadang kan untuk beli apa, mau beli apa biaya gitu. pengacara pun segala macam Iya, ya. biaya. Jadi intinya putusannya gimana, Mak? Putusannya kemarin itu dia ganti pengacara, yang Emak kasih itu kan gratis. Yang dari Bandung itu pengacaranya gratis. Itu dia cuman bilang, Mak paling lama anak lu nanti pas kita masuk sidang itu 2 tahun 6 bulan. Tiba-tiba tengah jalan, waktu itu karena Emak bolak-balik minta tolong sama orang, Emak memang nggak sempet datang ke yang ke Cipinang. Ya. Karena Emak lagi muter ke A, B, C, Sekarang D posisinya semua. Om Deddy di Cipinang ya? Iya di Cipinang. Sampai Emak minta tolong Bang Hercules, Emak minta tolong semua orang-orang yang ibarat kata bisa ngebantu nggak nih, Bang Ferry, semua Emak minta tolong. Siapapun, sampai petinggi-petinggi Emak minta tolong. Sampai orang DPR Emak minta tolong. Cuman memang nggak bisa. Tapi kan Emak nggak mungkin ngomong sama Deddy nyampein ini kerjaan gue kayak gini-gini, nggak mungkin. Karena Emak dari dulu Emak itu nggak banyak ngomong, Emak cuman bekerja. Tapi mungkin yang nyampe ke Deddy ataupun beritanya itu Emak tuh seneng-seneng aja di IG-nya Emak. Berita pasti kan ada aja yang simpang siur ya, Mak ya. Iya. Lalu? Gitu loh. Emak tuh sama anak ini sayang banget. Anak ini sayang karena ini anak baik, Deddy ini anak baik. Makanya Emak kaget kalau dibilang Deddy ini, maaf banget katanya Deddy tuh orangnya begini gitu. Karena Emak selalu minta tolong sama orang, jawabannya katanya anak lu begini, katanya anak lu begini gitu. Emak bilang enggak, anak gue baik, cuman dia tuh ngeluapin emosi tapi dipancing sama penonton, jadinya tuh kayak jadinya dia ngomong bijaksana lah untuk melihat apa powernya dia di sosial media dan bagaimana efeknya. Jadi pertanyaannya aku ulang sekali lagi, Mbak Punten, mohon maaf. Putusannya untuk Om Polos 4 tahun jadi 6 bulan. Jadinya finalnya karena pasal-pasal yang menjerat, vonis yang dijatuhkan untuk Om Deddy atau Om Polos ini adalah sebanyak 4 tahun 6 bulan. Dihitung dari yang kemarin ditahan, Oktober 2023 ya. Dan pastinya kita juga sempat melihat beberapa potongan pada saat sidang dan segala macam, dan kita nggak bisa cerita semuanya di sini karena pasti ada etika dan segala macam. Tapi yang mungkin mau aku highlight juga adalah kondisi terbaru dari seorang Om Polos, gimana, Mak? Kalau yang melihat kondisinya badannya kurus ya. Mak sendiri kemarin aja mau jenguk nih, Mak tuh rasa gini, ntar datang ke sono Emak tuh lagi bingung sama ada beberapa orang baru di teman-temannya yang tiba-tiba datang nongol, yang Emak nggak kenal mereka siapa, yang ngaku saudara, ternyata aku tanya sama saudaranya bukan saudaranya. Oke lah, saudara mungkin saudara ketemu gede lah. Jadi Emak tuh jadi kayak bingung sendiri kalau Emak mau datang ke sana, nanti lu masih nganggep gue enggak, emak gue masih nganggep gue emak nggak sih, gitu loh. Karena sidang aja Emak nggak dikasih tahu. Gitu loh. Ganti pengacara aja kita nggak dikasih tahu. Padahal dari awal berjuangnya kita untuk di Polda sampai 3 kali ganti pengacara, itu Emak sama dia. Emak nggak ngerti kenapa, cuman yang Emak lihat ini anak ini aku tahu banget. Mungkin di dalam itu dia menderita. Karena Emak tahu banget Deddy tuh nggak bisa tidur rame-rame. Dia tuh orangnya introvert. Gitu, nggak bisa gabung sama orang-orang, dia tidur sendiri. Kalau ada off air, bikin layar lebar, syuting apa, Mak pasti akan minta dia kamar sendiri. Karena dia nggak bisa tidur gabung-gabung gitu loh. Terakhir Mak jenguk di Cipinang kondisinya gimana? Kemarin itu Mak datang, dia belum pulang dari tempat sidang. Kemarin ini di bulan yang kemarin ini kan? bulan ini. Baru kemarin tuh Mak datang ke sana, yang pas sebelum putusan dia masih lagi di sidang. Mak datang ke sana, cuman memang Mak ini Mak nggak tahu deh. Mak tuh cuman bisa ngedoain dari Deddy dari jauh supaya Deddy tuh ada yang ngebantuin deh, gitu. Maksudnya minta tolong sama siapapun, maksudnya biar bisa dipercepat gitu loh, maksudnya bisa keluar, minta tolong sama siapa gitu. Karena ini anak baik cuman kepleset aja, kalau kata kita kepleset gara-gara ucapan gitu loh. Itu dan ucapannya itu juga dipancing. Kayak kamu beli barang tidak sesuai dengan yang kamu lihat. Contohnya kamu pasti sedih kan, kecewa kan. Nah, ungkapan itu apa sih, kayak kena di undang-undang konsumen tuh, dia kayak rasa gue nih
sedih banget deh gitu. Itu sampai kelihatan kok waktu dia Yes. kecewanya tuh kelihatan banget. Kita juga bisa melihat bagaimana beberapa konten juga kan, dan kalau aku nggak salah aku juga sempat lihat di FYP itu pada saat Dedi juga harus dipanggil, digedor-gedor dan segala macam, kan itu juga Iya. semua well documented kan. Iya. Akun TikToknya masih ada, Mbak? Jadi sudah hilang tiba-tiba, dan itu oke. emak sampai datang ke tempat kantor TikTok. Katanya nggak tahu karena apa, langsung banned permanen. Oke, jadi akunnya juga sekarang sudah di-ban permanen Iya. dan segala macam, pokoknya intinya hilang. Dan apakah keputusan 4 tahun 6 bulan itu sudah menjadi keputusan yang final atau akan dibanding lagi atau gimana? Kayaknya sih kalau misalkan pengacaranya yang sekarang ini kalau mau banding, karena tidak ada informasi ke emak sama sekali. Oh, jadi Mak juga masih kurang informasi ya, Mak? Ya, karena ada simpang siurnya. karena memang kayak Om Polos tuh kayak ditutup gitu. Kayak kita sendiri pun kita tuh nggak bisa menjamah dia. Reach out sekarang ya. Iya, gitu loh. Karena saking segitunya, aku tuh cuman takutnya dia kenapa-napa. Cuman aku bilang sama Allah, ya Allah titipkan anakku di dalam sana, tolong sehatkan, kuatkan, dan jangan sampai dia kenapa-napa. Dan Om Polos itu sering baca banget surat, dia bilang, Mak, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Mak bilang, coba baca itu aja, tapi dia baca. Dia baca. Sampai dia di penjara, dia bikin surat, dia kirim surat sama emak. Coba boleh lihat suratnya, Mak? Nih, suratnya. Oh, oke. Ini. Mungkin aku bantu ya, Mak ya, punten ya. Kasih sebelah sini. Oke, ini suratnya yang ditulis dari Om Polos untuk Mak Vera. Saya coba bacakan ya. Iya. Hai, saya Dedi / Om Polos menuliskan tulisan ini dari balik jeruji besi. Ingin meminta maaf kepada keluarga, teman-teman, saudara-saudara, siapapun di luar sana yang pernah saya sakiti hatinya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan, saya tidak tahu umur dikasih Tuhan lama atau tidak dan masih ada kesempatan Ini untuk yang dia meminta mau bunuh maaf diri. secara langsung atau tidak. Besar harapannya kalau permintaan maaf saya diterima. Dengan surat ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan simpatisan kepada saya selama saya ditahan. Maaf kalau saya tidak menyebutkan satu persatu, tetapi nama kalian semua selalu ada di dalam puasnya atau di dalam Hatiku ya. Oke, di dalam diri saya mungkin ya. Mak Vera, terima kasih untuk semuanya. Semoga saya masih berkesempatan untuk membalas kebaikan Mak dan Bang Sigit Bo. Iya, Bang Sigit. Oke, semoga Tuhan Allah melindungi kita semua dan menjauhkan kita dari orang-orang jahat. Semoga Tuhan melindungi semua orang-orang yang terzolimi. Dedi, Om Polos. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Mak, mungkin Dedi tidak akan pernah bisa menggantikan sosok almarhum Olga di hati Mak, tapi Dedi akan setia dan insya Allah tidak akan mengecewakan Emak. Segitu beratnya pasti ya, Mak ya, semua situasinya dan segala macam, sampai Mak tadi sempat menyebutkan juga ternyata dalam prosesnya Om Dedi juga hampir ingin mengakhiri hidupnya. Iya, itu Mas sampai telepon sama polisi di sana. Tolong lihat dong, soalnya Mas suruh bukanya jam 18 pas dia buka puasa. Mas bilang, Pak minta tolong dong ke ruangannya Dedi. Saya takut anak saya kenapa-napa, soalnya ini ngomongnya aneh gitu. Saya bilang, saya maki-maki, telepon langsung ngomong sama Dedi. Awas ya Ded, Emak nggak mau ya kamu macem-macem ya. Karena dia bilang, aku juga udah nggak ada orang tua, papa mama udah nggak ada. Sekarang untuk apa hidup? Mak bilang, tunjukin Dedi tuh bisa. Ded masih banyak kesempatan, Dedi masih muda. Ngapain cuman gara-gara hal ini lu mau sempet kayak gitu. Saking dia udah drop. Emak tuh sampai bilang, tolongin Pak, tolongin dong, minta tolong anak saya takut kenapa-napa gitu. Nyebutnya juga udah anak saya ya, Mak ya? Dia nyebutnya anak. Saya, Mak kalau udah deket sama anak-anak Mak pasti nyebutnya anak gitu. Makanya kalau misalkan orang-orang yang di sekeliling dia sekarang ini nggak tahu perjuangannya Mak buat Om Polos, nggak apa-apa. Cuman yang Mak harus yakinin dalam diri Mak bahwa ya anak nggak apa-apa aja. Sampai Mak minta tolong sama Bang Hercules, Bang titip ya anak Mak di sana. Karena bukan apa-apa, takut. Ngeri banget kalau di penjara itu kan, ngeri ya. Cuman ya itu aja, capeknya udah capek keliling sana ke sini,
emak tuh udah capek, nggak bisa ada yang bantuin gitu. Kan justice for Om Polos. Yes. Kan selalu bikinnya seperti itu. Emak itu cuman bisa bilang bahwa ya Allah, kasih kemudahan, kasih keluasan. Kalau bisa ada yang ngebantu, siapa bisa ngebantuin biar dia bisa keluar. Gitu loh. Jangan sampai selama itu lama banget. Maksudnya 4 tahun gitu. Maksudnya dari pihak sana bolehlah kasih keringanan atau apa gitu loh. Karena memang kesalahan dia itu ibarat kata cuman kekecewaan dia aja sebagai konsumen gitu loh. Itu kesian banget, anaknya baik kok. Makanya dibilang anaknya, katanya anaknya begini. Enggak, anak baik. Dan pokoknya ini juga intinya menjadi pembelajaran kita bersama ya pemirsa, karena bagaimanapun ketika sudah berbicara di ranah sosial media, itu adalah sesuatu yang menjadi ranah dengan hukum. Dan walaupun memang sebagai customer yang dikecewakan, apapun itu bukan hanya perkara rumah ya Mak. Kemarin kan juga ibarat kata misalnya ada review-review apa jelek juga kan pastinya berimbas juga. Ini juga menjadi sebuah apa ya pemirsa, pembelajaran buat kita semua bahwa yes, kita ada di negara hukum, jadi memang harus sangat berhati-hati. Dan mungkin Mak juga bisa mengemukakan apa yang menjadi harapan Mak Vera, karena ini juga kan terakhir keputusannya 4 tahun 6 bulan. Apa yang menjadi harapan terbesar bagi seorang Mak Vera bagi kasus dari Om Polos atau Om Deddy ini? Kalau Mak berharap nanti kalaupun banding bisa lebih cepat keluarnya gitu, dan dalam keadaan sehat walafiat. Pertama masih maunya dia sehat, pertama sehat. Sehat, bisa kerja bareng lagi, bisa jalan bareng lagi, dikeluarinnya cepat gitu loh. Jangan kelamaan, kalau Mak bilang lama banget 4 tahun 6 bulan. Yang diprediksinya dari pengacara Mak waktu itu cuma 2 tahun 6 bulan. Akhirnya jadi 2 kali lipat ya, 4 tahun 6 bulan. Kalau untuk mungkin para fans-fansnya Om Polos, karena kan pastinya sekarang benar-benar akun sosial medianya juga udah nggak ada gitu. Dan semua nggak ada. Hilang, gitu yang kan. Dia ngomong apapun tentang yang dia bilang itu nggak ada sama sekali videonya. Iya, Emak ada yang mau sampaikan buat para fans dari Deddy atau Om Polos? Buat semua para penggemar Om Polos, fansnya Om Polos, atau teman-temannya atau keluarganya, terima kasih banyak, selalu support Om Polos. Minta doanya, mudah-mudahan Om Polos diberi keringanan lagi dari masa yang 4 tahun 6 bulan. Kalau saya sebagai orang tua angkat dari Om Polos sendiri ataupun manajernya cuma bisa minta keringanan aja dari masa tahanan. Itu aja ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah tayangan yang memberikan informasi buat kamu bagaimana perjalanan dari Mak Vera sebagai seorang manajer artis dan juga bagaimana keadaan terkini dari salah satu anaknya Mak Vera. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Mak Vera. Mak, terima kasih banyak udah mampir. Mohon maaf, pasti kalau misalnya ngomongin karena Mak Vera mah 1 episode nggak cukup sebetulnya, tapi ini harus dibagi 2 sama Om Polos dan segala macam. Nanti kita mampir-mampir lagi, kita main-main lagi sama anaknya Emak. Sehat terus. Kalau lagi jenguk Om Polos, salam dari keluarga besar iTalk buat Om Polos ya. That was our talk with Mak Vera, dan sekarang waktunya Chris untuk pamit. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya.